Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Emiliana Roba. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SMP Katolik Santo Paulus Singaraja, Bali. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 253094667. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025 akan menjalani ujian kinerja secara luring di SMP Katolik Santo Paulus Singaraja, Bali dengan materi Sakramen Baptis fase D kelas 8 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi Suster. 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 Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Saint Paul Jaya. Siapa kita? Saint Paul. Saint Paul. Berkualitas, cerdas, mandiri, berkarakter. Oke, silakan duduk. Kita mengawali pelajaran kita dengan berdoa. Saya minta saudara-saudara untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Oke, Melita, silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau Bapa yang terkasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami semua. Sekarang kami akan mulai pembelajaran. Lindungilah dan berkatilah kami. Amin. Bapa kami yang di surga, demi namamu dan kerajaanmu bila hendakmu tersembunyi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Melita. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta, diri ke diri beri cinta. Cinta Yesus yang memberikan, aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Silakan duduk. Kita akan suster akan mengadakan absen, ya, absen harian. Jadi nanti kalau namanya yang disebut silakan menjawab saya hadir. Ya. Angelita, Hadir. Iren, Kayen, Melita, Michelle, Hadir. Kelvin, Kintan, Renata, Aime, Jessica, Julius Robin, Maria Immaculata, Keiko, Tiara, Hadir.
Jadi ada dua teman yang izin dan ada kalian. Nah, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, suster mau cek dulu ya, cek kira-kira topik pembelajaran kita minggu lalu adalah kelas 8, masih ingat tentang apa? Perumpamaan. Ya, perumpamaan. Yesus memberi perumpamaan. Ya. Perumpamaan, misalnya jenis-jenis perumpamaan yang dilakukan oleh Yesus apa saja? Perumpamaan apa saja? Perumpamaan apa saja yang dilakukan oleh Yesus? Amin. Domba yang hilang, selain yang bertobat. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab. Materi kita pada hari ini adalah sakramen baptis. Nah, sakramen baptis, ketika mendengar kata baptis, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Yang pertama, aneh. Air suci, air baptis, ya, yang untuk membaptis orang yang belum dibaptis. Oke, ada lagi? Oke, selain air baptis ada lilin. Nah, yang berikut, pembaptisan biasanya dilakukan di mana? Melita, gereja. Di gereja, ya. Pembaptisan dilakukan di gereja. Oke, siapa yang memberikan sakramen baptis? Jessica. Oke, Romo, uskup, dan diakon. Juga Bapak Paulus. Oke, sebutkan salah satu simbol sakramen baptis. Angel? Lilin, ya. Lilin itu sebagai atau simbol dari cahaya Yesus. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab. Tepuk tangan untuk mereka. Nah, dari sakramen baptis ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu memecahkan masalah-masalah dalam memahami makna sakramen baptis. Ya, jadi terkadang orang Katolik sendiri tidak memahami makna sakramen baptis. Banyak kasus-kasus yang terjadi. Nah, hari ini kita akan melihat beberapa permasalahan dan kalian akan menemukan masalah itu untuk memecahkan bersama-sama. Oke. Karena yang kedua, siswa mampu menganalisis dasar inti sakramen baptis dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita masuk pada proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran untuk kegiatan hari ini. Maka saya meminta kalian untuk bergabung di dalam kelompok. Oke, kelompoknya Angel di mana? Tulis nama dulu dan kelasnya ya. Tulis nama dan kelas. Oke, kita akan menyimak sebuah. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Kosius Guru LC. Pada kesempatan ini, saya mau membahas dan sekaligus menjawab pertanyaan seorang umat. Pertanyaan yang ini, saya seorang Katolik, baptis Katolik, dan saya sudah menerima sakramen Ekaristi serta sakramen penguatan. Apakah saya dapat meminta baptis ulang? Sebab saya pernah ikut acara kebangunan rohani sebuah gereja non-Katolik dan kami diminta untuk dibaptis ulang. Saat itu saya telah dibaptis ulang. Apakah seorang Katolik dapat meminta dibaptis ulang? Terima kasih, Dono. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana jawaban saya terhadap pertanyaan baptis ini? Nah, ini jawaban saya. Bisa meminta lagi untuk dibaptis ulang.
simak isi video ya tentang penjelasan tentang sakramen baptis yang ada di gereja Katolik. Nah, kita kaitkan dengan kasus yang suster sudah kasih ya. Silakan kalian menjawab ya. Silakan kalian menjawab dari pertanyaan-pertanyaan mengenai kasus tadi ya, kasus tadi. Silakan menjawab. Ada yang tulis, dibagi tugas ya, ada yang tulis, ada yang mengingat-ingat materi tadi, penjelasan dari video atau dari Bapak Pastor tadi. Silakan. Ya. Oke, silakan menggunakan HP. Silakan. Ada satu yang mencari, satu yang menulis, nanti dibagi juga satu yang untuk presentasi di depan, dibagi dalam kelompok masing-masing. Bagaimana, sudah menemukan jawabannya? Ya? Ya, penjelasan gini ya, misalnya gini, apa yang diterima seorang bayi Musa dan juga tapi penjelasannya karena apa? Ya, ada penjelasannya. Ya, ada dia tulis dia di bagaimana kelompoknya Angel? Sudah bisa menjawab nomor 1, kita alasan kenapa gitu ya. Tadi kan sudah ada penjelasan dari video. Oke, semangat, Robin. Kelompoknya aja, Rena. Oke, ada yang menulis, ada yang mencari jawabannya. Ya, dibagi tugas. Jadi nggak oke, kelompok ini sudah sampai nomor berapa? Boleh sambil ngomong-ngomong kedengarannya ya, apa saja jawabannya supaya semua paham. Ya. Atau satu orang membaca, yang lain dengar, atau bersama-sama itu juga boleh dibagi gitu. Dan silakan masing-masing membawa teks
dan